Pergi kau. Rumah ini milikku. Teriak suamiku sambil memeluk gundiknya, melempar koperku ke tengah hujan badai. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum dingin sambil meraba map hijau di balik punggungku. Dia tidak tahu, detik dia menutup pintu itu, dia sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri karena di tanganku ada. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding antik buatan Jerman di ruang tengah berdentang 11 kali. Suaranya bergema berat di dalam rumah bergaya kolonial yang langit-langitnya tinggi itu. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati utuh, Kak Ira Anindya masih duduk tegak. Di hadapannya, sup buntut, makanan kesukaan suaminya, sudah memadat lemaknya karena dingin. Nasi di dalam bakul perak pun sudah tak lagi mengepulkan uap. Kak Ira tidak menyentuh makanannya. Ia hanya menatap pantulan wajahnya yang letih di permukaan sendok perak. 3 tahun pernikahan. 3 tahun yang seharusnya menjadi surga, kini perlahan berubah menjadi sangkar emas yang menyesakan. Bukan karena Kak Ira tidak boleh keluar, tapi karena ia merasa semakin kecil di rumahnya sendiri. Suara deru mesin mobil terdengar di halaman depan. Pajero Sport hitam, mobil yang dibeli Arga 6 bulan lalu dengan dalih kebutuhan citra perusahaan, berhenti dengan kasar. Pintu depan terbuka. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Arga Dewangga masuk dengan kemeja yang 2 kancing teratasnya terbuka dan dasi yang sudah longgar. Wajah tampannya terlihat kusut, namun matanya memancarkan arogansi yang kian hari kian menjadi. Aroma alkohol samar tercium bercampur dengan parfum manis yang bukan milik Arga, juga bukan milik Kak Ira. "Kamu belum tidur?" tanya Arga datar, melempar tas kerjanya ke sofa kulit Italia di ruang tamu, sofa yang dulu dipilihkan almarhum ayah Kak Ira. "Aku nunggu Mas Arga makan malam," jawab Kak Ira pelan, bangkit untuk memanaskan sup. "Nggak usah," potong Arga cepat. Ia berjalan ke kulkas, mengambil botol air mineral, dan meneguknya kasar. "Aku sudah makan sama klien. Lagian, masakan kamu belakangan ini rasanya hambar. Kurang bumbu. Kamu di rumah seharian ngapain aja sih? Masak yang enak aja nggak becus." Kak Ira terhenti di tempatnya berdiri. Hatinya mencelos. Padahal, resep itu adalah resep ibunya Arga yang sudah ia pelajari mati-matian. "Mas, aku tadi meeting daring dengan pengelola yayasan ayah. Lalu? Yayasan lagi, yayasan lagi." Arga membanting botol plastik kosong ke tempat sampah. Suaranya meninggi. "Itu yayasan cuma buang-buang duit, Kai. Harusnya aset-aset peninggalan bapakmu itu diputar buat bisnis yang real. Lihat aku. Proyek apartemen di Cikarang bulan ini tembus target. Itu baru kerja. Bukan cuma bagi-bagi sembako." Arga berjalan mendekati Kak Ira, menatap istrinya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Kak Ira mengenakan daster rumahan berbahan katun Jepang yang nyaman tapi sederhana. Wajahnya polos tanpa riasan. "Coba kamu dandan sedikit," cibir Arga sambil menyentuh dagu Kak Ira kasar. "Istri direktur kok kucel begini. Malu aku kalau mau ajak kamu gala dinner. Belajar dong sama perempuan-perempuan di luar sana yang tahu cara menyenangkan mata suami." Kak Ira menepis pelan tangan Arga. "Aku lelah, Mas. Besok pagi aku harus ke makam ayah." "Terserah." Arga mengibaskan tangan, lalu berjalan menaiki tangga. Sebelum sampai di anak tangga teratas, ia berbalik. "Oh ya, besok bersihkan kamar tamu yang di bawah. Ada rekan kerjaku yang mau numpang sementara." "Siapa?" tanya Kak Ira curiga. "Nggak usah banyak tanya. Namanya Dea. Apartemennya kebanjiran, dia butuh tempat transit seminggu 2 minggu sambil cari tempat baru. Dia sekretaris baruku yang sangat kompeten, jadi layani dia dengan baik. Jangan bikin aku malu." Tanpa menunggu jawaban, Arga masuk ke kamar tidur utama dan membanting pintu. Kak Ira berdiri mematung di ruang makan yang sunyi. Insting wanitanya berteriak. "Dea." Nama itu terucap begitu lancar dari bibir suaminya, seolah sudah ribuan kali disebut. Malam itu, Kak Ira tidur di kamar tamu lantai atas. Ia tidak ingin tidur di samping laki-laki yang membawa aroma wanita lain ke dalam rumah warisan ayahnya.
Sabtu pagi, matahari belum terlalu tinggi ketika sebuah taksi berhenti di depan gerbang hitam yang megah itu. Kak Ira sedang menyiram anggrek di beranda ketika seorang wanita turun dari taksi. Wanita itu cantik. Sangat cantik dengan cara yang mencolok. Rambutnya dicat ash gray, mengenakan dress ketat di atas lutut yang memamerkan kakinya yang jenjang, dan sepatu hak tinggi yang sepertinya tidak nyaman untuk dipakai berjalan di paving block. Di tangannya, ia menyeret sebuah koper besar berwarna merah menyala. Itu Dea Amalia. Arga keluar dari dalam rumah dengan tergesa-gesa, wajahnya berseri-seri, ekspresi yang sudah lama tidak ditunjukkannya pada Kak Ira. "Dea, kamu kok naik taksi? Kan saya bilang tunggu di lobi. Biar saya jemput," ujar Arga sambil buru-buru mengambil alih koper dari tangan wanita itu. "Gak enak Mas Arga. Kan ini hari libur, masa ganggu waktu keluarga?" Jawab Zea dengan suara manja yang dibuat-buat, matanya melirik ke arah Kak Ira yang masih memegang selang air. Dea berjalan mendekati Kak Ira, lalu mengulurkan tangan dengan senyum yang tidak mencapai mata. "Halo, Mbak Kak Ira ya? Saya Dea. Maaf ya Mbak, ngerepotin. Duh, apartemen saya parah banget bocornya. Manajemen gedung bilang butuh 2 minggu buat perbaikan pipa." Kak Ira mematikan keran air. Ia membalas jabat tangan itu sekilas. Tangannya basah dan dingin, kontras dengan tangan Zea yang hangat dan terawat manicurenya. "Silakan masuk. Kamar tamu sudah disiapkan di lantai bawah, dekat dapur." Dea mengerutkan kening sedikit saat mendengar, dekat dapur, tapi Arga buru-buru menimpali. Itu kamar sempit. "Dea, kamu pakai kamar tamu yang di lantai 2 saja, yang ada balkonnya. Biar sirkulasi udaranya bagus." Kak Ira menatap suaminya tajam. "Mas, kamar atas itu isinya barang-barang anti koleksi Mama. Aku nggak mau ada yang mindahin." "Ya ampun, Kak Ai. Barang rongsokan begitu dibela. Tamu itu harus dimuliakan. Lagian Zea butuh ketenangan buat bantu saya ngerjain laporan keuangan kantor. Udah, jangan pelit jadi orang." Arga langsung menuntun Zea masuk, meninggalkan Kak Ira yang mengepal tangan menahan emosi. Saat mereka melewati ruang tamu, Kak Ira melihat Zea menatap sekeliling dengan mata berbinar lapar. Tatapan itu bukan tatapan kekaguman seorang tamu, melainkan tatapan seorang penaksir yang sedang menghitung nilai aset. "Rumahnya klasik banget ya, Mas," komentar Zea, tangannya dengan lancang meraba vas porselen dinasti Ming di atas meja foyer. "Tapi agak suram. Kalau catnya diganti putih gading dan lampunya diganti kristal modern, pasti lebih mewah. Lebih cocok sama selera Mas Arga yang berkelas." "Nah, itu dia," seru Arga antusias. "Kak Ira tuh kolot banget. Susah dibilangin. Nanti deh, pelan-pelan kita ubah interiornya biar lebih segar." "Kita?" batin Kak Ira menjerit. "Sejak kapan ada kata kita antara suamiku dan sekretarisnya untuk urusan rumahku?" Hari itu, neraka kecil mulai dibangun di rumah Kak Ira. 1 minggu berlalu, dan janji, tempat transit sementara, itu tampak semakin kabur. Dea Amalia tidak terlihat seperti orang yang sedang mencari apartemen baru. Sebaliknya, ia semakin nyaman menancapkan kuku di rumah itu. Perubahan terjadi perlahan tapi pasti, seperti rayap yang memakan kayu dari dalam. Hari Senin, Kak Ira menemukan sabun cuci muka mahalnya di kamar mandi luar, sudah berpindah tempat ke kamar mandi Zea. Saat ditanya, Dea hanya tertawa kecil. "Oh, maaf Mbak. Saya kira itu sample gratisan. Soalnya kemasannya kecil. Udah kepakai sedikit, bangga jijikan kalau saya balikin." Hari Rabu, Kak Ira pulang dari kantor yayasan dan menemukan posisi sofa di ruang keluarga telah berubah total. Karpet Persia kuno warisan neneknya digulung dan diletakkan di gudang. Diganti dengan karpet bulu sintetis murahan berwarna pink norak yang dibeli entah dari mana. "Dea yang saranin," kata Arga santai saat melihat wajah Kak Ira memerah menahan marah. "Katanya biar ruangan ini lebih instagramable. Karpet butut kamu itu bau debu, bikin bersin." "Mas, itu karpet sutra asli. Harganya bisa buat beli mobil barumu itu," desis Kak Ira. Arga tertawa meremehkan. "Halah, barang bekas ya barang bekas. Kamu tuh terlalu mendewakan masa lalu. Move on, Kak Ai. Lihat Dea, dia bawa energi positif di rumah ini." Puncaknya terjadi di hari Jumat malam.
Kak Ira sedang memeriksa laporan keuangan bulanan rumah tangga di ruang kerjanya, satu-satunya ruangan yang ia kunci rapat dan tak boleh dimasuki siapapun, termasuk Arga. Notifikasi email masuk dari bank prioritasnya. Ada transaksi kartu kredit tambahan, supplementary card, yang dipegang Arga. Pembelian di butik LV Plaza Indonesia, 45 juta rupiah. Pembelian di Frank's Co, 28 juta rupiah. Darah Kak Ira mendidih. Ia tahu Arga tidak pernah membelikannya hadiah semahal itu. Gajinya sebagai direktur memang besar, tapi gaya hidup Arga yang boros, mobil sport, jam tangan, member golf, membuat uangnya selalu habis di tengah bulan. Selama ini, Kak Ira yang diam-diam menutupi kekurangan biaya operasional rumah, gaji pembantu, hingga listrik yang membengkak, menggunakan dividen dari saham peninggalan ayahnya. Arga tidak pernah tahu seberapa kaya istrinya sebenarnya, karena Kak Ira selalu tampil sederhana. Kak Ira keluar dari ruang kerja, menuruni tangga dengan langkah lebar. Ia menemukan Arga dan Zea sedang duduk berdua di sofa ruang tengah, menonton Netflix sambil tertawa-tawa. Di atas meja, tergeletak paper bag oranye dengan logo butik terkenal. "Mas Arga," panggil Kak Ira dingin. Tawa mereka terhenti. Dia buru-buru menggeser duduknya yang tadinya hampir menempel di bahu Arga. "Apalagi sih?" Muka ditekuk terus, gerutu Arga. "Kamu beli tas seharga 45 juta pakai kartu kredit yang tagihannya lari ke rekeningku." Kak Ira melempar ponselnya ke sofa, menunjukkan notifikasi bank. "Buat siapa?" Arga tampak gelagapan sejenak, tapi watak narsisistiknya segera mengambil alih. Ia berdiri, menantang Kak Ira. "Itu buat klien. Hadiah relasi bisnis biar kontrak diperpanjang. Kamu mana ngerti strategi entertainment bisnis?" "Klien?" Kak Ira melirik Zea yang menunduk sambil menyembunyikan senyum licik. "Sejak kapan klien butuh tas tangan wanita? Dan sejak kapan kamu pakai uangku untuk entertainment kantormu? Kantor punya anggaran sendiri, Mas." "Pelit banget sih kamu," bentak Arga. Wajahnya merah padam karena malu ditegur di depan Zea. "Aku ini suamimu. Uangmu uangku juga. Lagian selama ini aku yang capek kerja banting tulang. Kamu cuma ongkang-ongkang kaki nunggu warisan cair. Wajar kalau aku pakai sedikit buat modal kerja." "Sedikit? 70 juta dalam 1 jam kamu bilang sedikit." "Sudah, diam." Arga membanting toples kue di meja hingga pecah berantakan. "Jangan bikin malu aku di depan Zea. Masuk kamar." Dea berdiri perlahan, menyentuh lengan Arga dengan lembut. "Mas, udah jangan marah-marah. Kasihan Mbak Kak Ira, mungkin dia lagi PMS jadi emosian. Biar tasnya aku kembaliin aja besok. Meskipun ya, sayang banget padahal itu limited edition." Kalimat itu seperti bensin yang disiram ke api. Arga menatap Kak Ira dengan jijik. "Dengar itu? Zea bahkan lebih punya hati daripada kamu. Tas itu tetap di sini. Kalau kamu permasalahkan uang receh itu, aku yang ganti nanti kalau bonus akhir tahun cair." Arga menarik tangan Zea. "Ayo deh, kita makan di luar saja. Di sini hawanya panas. Banyak setan pelit." Mereka pergi, meninggalkan Kak Ira berdiri di antara pecahan kaca toples. Air matanya tidak jatuh. Justru, di dalam dadanya, ada sesuatu yang retak dan kemudian mengeras menjadi batu. Kesabarannya telah habis. Kak Ira tidak langsung bertindak gegabah. Ia bukan wanita bodoh yang meledak tanpa rencana. Sabtu itu, saat Arga dan Zea pergi, golf, alasan klasik, Kak Ira menghubungi seseorang. "Nolan, aku butuh bantuanmu," ucap Kak Ira di telepon. Suaranya tenang, namun mengandung badai. Nolan Shailendra, sahabat masa kecilnya sekaligus kuasa hukum keluarga, terdengar waspada di seberang sana. "Ada apa, Kai? Suara kamu beda. Siapkan berkas-berkas aset rumah Cempaka Putih. Dan tolong cek latar belakang wanita bernama Dea Amalia. Nicknya nanti aku kirim, aku sempat foto KTP-nya waktu dia lengah." "Oke. Consider it done. Kamu baik-baik saja?" "Untuk sekarang, belum. Tapi sebentar lagi akan baik-baik saja." 2 hari kemudian, Nolan mengirimkan sebuah amplop coklat ke kantor Yayasan Kak Ira. Isinya mengejutkan.
Dea Amalia bukan sekadar sekretaris. Dia punya catatan utang pinjaman online yang menumpuk, pernah dilaporkan atas kasus penipuan arisan tas branded, dan apartemennya tidak kebanjiran. Dia diusir karena nunggak sewa 3 bulan. Kak Ira tersenyum miris membaca laporan itu. Jadi, suaminya yang merasa seperti raja itu sedang dimanfaatkan oleh penipu kelas 3. Malam itu, suasana di rumah semakin mencekam. Arga pulang membawa kabar buruk, atau kabar baik menurut versi delusinya. "Kai, duduk. Aku mau bicara serius," kata Arga di meja makan. Jia duduk di sebelahnya, mengenakan daster sutra yang, Kak Ira sadari, mirip dengan yang pernah hilang dari lemarinya bulan lalu. "Ada apa?" Kak Ira meletakkan sendok. Arga menarik napas panjang, membusungkan dadanya. "Dea hamil. Anakku." Dunia seakan berhenti berputar selama 1 detik. Kak Ira menatap perut rata Zea. Wanita itu memasang wajah sedih yang dibuat-buat, menunduk sambil mengelus perutnya. "Maafin aku, Mbak, ini kecelakaan kami hilaf." Cicit Zea. "Hilaf?" Kak Ira tertawa kecil, tawa yang kering dan hampa. "Tinggal 1 atap, belanja bareng, makan bareng. Itu bukan hilaf, itu rencana." "Jaga mulutmu," sergah Arga. "Yang jelas, laki-laki sejati bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku akan nikahi Zea." "Silakan," jawab Kak Ira datar. "Urus surat cerai kita besok." "Siapa bilang aku mau cerai?" Arga tersenyum sinis. "Dalam agama, poligami itu sah. Aku mampu, aku bisa adil." Dea juga nggak keberatan jadi istri kedua. Dia sadar posisinya. Yang harus belajar menerima itu kamu. Dea mengangguk cepat. "Iya Mbak, aku nggak mau merusak rumah tangga orang. Aku cuma mau anak ini punya ayah. Kita bisa tinggal bareng di sini, kan rumah ini besar. Kamar atas kosong, nanti bisa buat nursery bayi aku." Kelancangan itu luar biasa. Kak Ira menatap mereka berdua dengan tatapan tak percaya. "Kalian pikir aku akan setuju tinggal serumah dengan selingkuhanmu dan anak harammu? Jangan sebut anakku haram." Arga menggebrak meja makan hingga piring bergetar. "Dengar ya, Kak Ai. Selama ini aku diam lihat tingkahmu yang sok suci. Kamu mandul, 3 tahun nikah nggak hamil-hamil. Sekarang Tuhan kasih aku keturunan lewat Dea. Harusnya kamu bersyukur ada penerus keluarga." "Arga, cukup." Kak Ira berdiri, tangannya gemetar menahan amarah. "Keluar dari rumahku. Sekarang, bawa perempuan ini pergi." Arga tertawa keras, tawa yang menggema mengerikan. Ia berdiri, mencondongkan tubuh ke arah Kak Ira. "Rumah kamu? Jangan halu. Siapa yang bayar pajak PBB 2 tahun terakhir? Aku. Siapa yang bayar tukang kebun? Aku. Siapa yang betulin atap bocor? Aku. Secara hukum, kontribusiku di rumah ini sudah menjadikannya harta bersama. Bahkan, karena sertifikat tanah ini masih atas nama bapakmu yang sudah mati, dan kamu istriku, aku sebagai kepala keluarga punya hak veto penuh atas aset ini." Logika hukum Arga berantakan, penuh dengan ketidaktahuan yang diselimuti arogansi. Tapi ia percaya diri. Sangat percaya diri. Jadi, Arga melanjutkan, matanya menyala jahat. "Kalau ada yang harus pergi dari sini karena tidak bisa menerima kehadiran Zea dan anakku, itu adalah kamu." Hujan turun deras di luar, seolah langit turut menangisi kebodohan yang terjadi di dalam rumah jalan cempaka itu. Kak Ira tidak menduga Arga akan nekat sejauh ini. Setelah pertengkaran di meja makan, Arga naik ke lantai atas, masuk ke kamar tidur utama, dan mulai mengeluarkan barang-barang Kak Ira. Baju-baju Kak Ira dilempar begitu saja ke koper. Kosmetik, buku-buku, hingga foto pernikahan mereka, semuanya dimasukkan asal-asalan ke dalam kardus bekas. "Apa yang kamu lakukan?" Kak Ira mencoba merebut koper itu, tapi tenaga Arga jauh lebih kuat. Ia mendorong Kak Ira hingga terjerembab ke lantai. "Aku kasih kamu pilihan tadi, mau di madu atau pergi. Kamu pilih menantangku." "Ya sudah, ini konsekuensinya," teriak Arga. Dea berdiri di ambang pintu kamar sambil bersedekap, senyum kemenangan terukir jelas di wajahnya. "Udah deh Mbak, jangan persulit keadaan. Mas Arga lagi stres mikirin proyek,
Jangan ditambah beban. Mending Mbak ngalah, cari kos-kosan dulu. Arga menyeret koper besar Kak Ira menuruni tangga. Suara roda koper yang beradu dengan anak tangga kayu terdengar menyakitkan. Sesampainya di lantai bawah, Arga membuka pintu utama dan melemparkan koper itu ke teras yang basah terkena tampias hujan. "Pergi!" teriak Arga, menunjuk ke arah gerbang yang gelap. "Jangan balik lagi sebelum kamu sadar dan mau minta maaf sama aku dan Zea. Rumah ini milikku sekarang. Hakku sebagai suami." Kak Ira berdiri perlahan. Lututnya sakit bekas terbentur lantai, tapi ia tidak merasakan sakit fisik itu. Yang ia rasakan adalah kejelasan yang tiba-tiba terang benderang. Rasa cintanya pada Arga sudah mati total detik itu juga. Ia berjalan mendekati pintu, menatap Arga dan Zea bergantian. Tidak ada air mata. Wajah Kak Ira berubah menjadi topeng pualam yang dingin dan menakutkan. "Kamu yakin dengan keputusanmu ini, Mas?" tanya Kak Ira pelan. Suaranya hampir tertelan suara hujan, tapi ketajamannya membuat Arga sedikit bergidik. "Sangat yakin. Aku muak sama istri nggak berguna kayak kamu." "Baik," Kak Ira mengangguk. Ia melangkah keluar, membiarkan tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Ia mengambil kopernya yang terguling di lantai teras. Sebelum berbalik pergi, Kak Ira menatap Arga sekali lagi. "Ingat malam ini, Arga. Ingat baik-baik saat kamu mengusirku dari rumah warisan ayahku. Karena saat aku kembali nanti, aku pastikan kamu akan merangkak meminta ampun, dan tidak akan ada pintu yang terbuka untukmu." Bacot. Arga membanting pintu utama tepat di depan wajah Kak Ira. Bunyi kunci diputar terdengar jelas dari dalam. Kak Ira sendirian di tengah hujan badai. Namun, ia tidak panik. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya basah, mendial satu nomor. "Nolan," ucapnya saat sambungan terhubung. "Jalankan rencana B, eksekusi besok pagi jam 9 tepat. Hancurkan mereka." Di balik jendela lantai 2, Dea mengintip di balik tirai, melihat taksi online menjemput Kak Ira. Ia berbalik dan memeluk Arga. "Akhirnya kita bebas, Mas. Rumah sebesar ini jadi milik kita." "Milik kita, sayang," bisik Arga, mencium kening Zea. Si Kak Ira itu lemah. Paling seminggu lagi dia balik memohon-mohon. Mereka tidak tahu bahwa di dalam brankas besi di ruang kerja Kak Ira yang terkunci rapat, yang kuncinya terbawa oleh Kak Ira, tersimpan sertifikat asli, surat perjanjian pranikah yang memisahkan harta, dan bukti kepemilikan saham mayoritas perusahaan tempat Arga bekerja. Malam itu Arga merasa menjadi raja. Ia tidak sadar, tahtanya terbuat dari kertas usang yang siap dibakar. Matahari pagi menembus celah tirai kamar tidur utama, menyinari wajah Arga yang baru terbangun. Ia menggeliat, merasakan kepuasan yang luar biasa. Semalam adalah tidur ternyenyaknya. Tidak ada Kak Ira yang membosankan, tidak ada rasa bersalah. Hanya ada dia, Dea, dan rumah megah yang kini, menurut pikirannya, sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di sampingnya, Dea masih terlelap, mendengkur halus. Arga menatap sekeliling kamar itu. Master bedroom seluas 60 meter persegi dengan lantai parket kayu jati dan walk-in closet yang luas. Akhirnya, gumam Arga, rumah ini punya tuan yang layak. Ia bangun, berniat memesan sarapan mewah lewat aplikasi pesan antar. Bubur ayam terlalu murah untuk merayakan kemenangan ini. Ia ingin memesan American breakfast dari hotel bintang 5 terdekat. Arga meraih ponselnya, membuka aplikasi, memilih menu seharga Rp400.000, dan menekan tombol order. Layar ponsel berputar sejenak, lalu muncul notifikasi merah, transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak oleh bank penerbit. Arga mengerutkan kening. Gangguan sistem pasti, umpatnya. Ia mencoba kartu kredit kedua. Transaksi gagal. Ia mencoba kartu debit. Transaksi gagal. Saldo tidak mencukupi atau rekening dibekukan. Keringat dingin mulai merembes di punggungnya. Ia segera membuka aplikasi mobile banking. Saat mencoba login, sebuah pop-up muncul, user ID Anda telah dinonaktifkan. Silakan hubungi cabang terdekat. Sialan, teriak Arga, membuat Zea terlonjak bangun. Kenapa sih, Mas? Pagi-pagi udah teriak. Keluh Dea, matanya masih setengah terpejam.
ATM error semua. Kak Ira pasti main curang. Dia blokir aksesku. Arga mondar-mandir dengan panik. Ya elah, Mas. Kan itu rekening atas nama kamu juga. Tinggal telepon ban, buka lagi blokirnya. Kamu kan suami, kepala keluarga, sahut Zea santai sambil menyisir rambutnya dengan jari. Mending sekarang kamu turun, panasin mobil. Kita jalan-jalan pagi cari sarapan. Aku mau makan dimsum. Arga sedikit tenang mendengar logika Zea. Benar juga. Ia masih punya uang tunai di dompet, dan mobil Pajero di garasi. Ia menyambar kunci mobil di atas nakas dan turun ke bawah dengan hanya mengenakan celana pendek. Arga membuka pintu utama, melangkah menuju carport di samping taman. Langkahnya terhenti mendadak. Matanya melotot, rahangnya jatuh. Carport itu kosong. Tidak ada Pajero Sport hitam kebanggaannya. Tidak ada Alphard putih milik operasional rumah. Hanya ada lantai semen kosong yang menyisakan jejak ban. Maling. Desis Arga, suaranya bergetar. Maling. Rumah ini kemalingan. Teriakan Arga menggema ke seluruh penjuru rumah. Dea berlari turun dengan wajah pucat. Apaan sih, Mas? Apa yang hilang? Mobil. Dua-duanya hilang. Arga berlari ke pos satpam di depan gerbang. Pos itu kosong. Pak Ujang, satpam yang sudah bekerja 10 tahun di sana, tidak ada di tempat. Gerbang pagar terkunci rapat dengan gembok baru yang besar dan berkilau, bukan gembok karatan yang biasa mereka pakai. Arga mencoba membuka gembok itu, mengguncang-guncangkan pagar besi hitam setinggi 2 meter itu dengan frustrasi. Pak Ujang, buka. Di mana kamu? Teriak Arga seperti orang gila. Tetangga di seberang jalan, seorang ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, menatap Arga dengan pandangan jijik namun tidak menyapa. Arga tidak peduli. Ia merasa terperangkap. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah, Mercedes-Benz S-Class terbaru, berhenti tepat di depan gerbang. Kaca jendela belakang turun perlahan. Di sana, duduk Kak Ira Anindya. Ia tidak lagi terlihat seperti istri kucel semalam. Kak Ira mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, kacamata hitam oversized, dan rambut yang ditata rapi. Aura wibawanya begitu kuat hingga Arga mundur selangkah tanpa sadar. Di kursi depan, turun seorang pria jangkung dengan setelan jas abu-abu carcoal yang pas badan. Nolan Shailendra. Nolan tidak tersenyum. Ia berjalan mendekati pagar, mengeluarkan kunci dari sakunya, dan membuka gembok besar itu dengan gerakan tenang yang mengintimidasi. Selamat pagi, Pak Arga, sapa Nolan datar. Silakan mundur. Pemilik rumah mau masuk. Gerbang terbuka lebar. Mobil Mercedes itu masuk perlahan ke halaman, diikuti oleh 2 mobil polisi dan 1 truk box bertuliskan jasa pindahan. Arga dan Zea berdiri mematung di teras. Dea mencengkeram lengan Arga, wajahnya mulai ketakutan. Mas, kok ada polisi? Kamu bilang rumah ini punya kamu. Arga menepis tangan Zea, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia membusungkan dada saat Kak Ira turun dari mobil. Berani-beraninya kamu datang bawa polisi, bentak Arga, menunjuk wajah Kak Ira. Kamu mau laporin aku KDRT? Nggak ada bukti. Aku cuma usir kamu, itu hak suami mendidik istri. Kak Ira membuka kacamata hitamnya. Matanya tajam, tidak ada lagi sorot kelembutan yang selama 3 tahun ini Arga lihat. Ia tidak menjawab Arga. Ia menoleh pada Nolan. Jelaskan, Pak pengacara. Saya malas bicara dengan orang asing, ucap Kak Ira dingin. Nolan maju selangkah, membuka map kulit yang ia bawa. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan memperlihatkannya di depan wajah Arga. Bapak Arga Dewangga, suara Nolan bariton dan tegas, seperti palu hakim. Mobil Pajero dan Alphard tadi malam ditarik oleh leasing perusahaan karena statusnya adalah aset PT Anindya Propertindo. Anda hanya memiliki hak pakai selama menjabat sebagai direktur. Dan per pagi ini, SK pemecatan Anda sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Apa? Arga ternganga. Dipecat? Atas dasar apa? Penggelapan dana operasional perusahaan senilai 1,2 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian tas mewah dan perhiasan untuk saudari Zea Amalia,
Nolan melirik Zea yang kini wajahnya seputih kertas. Bukti audit sudah lengkap dan akan diserahkan ke kejaksaan besok. Itu urusan kantor. Arga berteriak, keringat bercucuran. Tapi rumah ini rumahku. Aku bayar pajak. Aku renovasi atap. Hukum Gonogini berlaku. Kaira tertawa kecil. Tawa yang sangat singkat dan menyakitkan. Masuk ke dalam. Kita selesaikan di meja, biar kamu lihat betapa bodohnya kamu selama ini. Mereka masuk ke ruang tengah. 2 orang polisi berseragam lengkap ikut masuk dan berdiri di sudut ruangan. Tangan mereka bersiaga di sabuk kopel. Kehadiran aparat membuat nyali Arga ciut seketika. Dea berbisik panik. Mas, kalau kamu dipecat, kita makan apa? Kamu bilang kamu punya saham di perusahaan. Diam kamu. Arga mendesis. Ia duduk di sofa dengan kasar. Nolan meletakkan 3 dokumen di atas meja kopi marmer. Sertifikat hak milik, SHM, asli. Akta perjanjian pranikah, prenuptial agreement. Surat hibah wasiat. Bacalah, kata Kaira, agar otakmu terbuka sedikit. Arga menyambar dokumen itu dengan tangan gemetar. Sertifikat hak milik nomor 1024. Atas nama Kaira Anindya, Arga membaca dengan suara tercekat. Matanya beralih ke tanggal penerbitan. Tahun 2015? Ini 5 tahun sebelum kita menikah. Tepat, sambar Nolan. Pasal 35 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Harta benda yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Rumah ini adalah hibah dari Tuan Suryo Anindya kepada putrinya sebelum menikah. Ini adalah harta bawaan, bukan harta bersama, Gonogini. Tapi aku bayar PBB. Arga membanting kertas itu. Aku bayar tukang. Anda membayar PBB menggunakan rekening bersama, yang 80% dananya bersumber dari dividen saham Ibu Kaira yang masuk tiap bulan. Nolan membalas dengan tenang namun mematikan. Secara teknis, Ibu Kaira yang membayar pajaknya sendiri. Anda hanya numpang transfer. Adapun biaya renovasi atap senilai 5 juta rupiah yang Anda banggakan itu, anggap saja sebagai biaya sewa. Anda tinggal di rumah senilai 30 miliar selama 3 tahun hanya dengan modal 5 juta? Itu sewa yang sangat murah, Pak Arga. Arga terdiam, skakmat. Logikanya hancur berantakan. Ia beralih ke dokumen kedua, perjanjian pranikah. Aku nggak pernah tanda tangan ini. Anda tanda tangan, potong Kaira. Di hari kita fitting baju pengantin. Kamu sibuk main game di ponselmu dan asal tanda tangan tumpukan berkas yang disodorkan notaris papa. Kamu bilang, saya percaya aja, yang penting cepat kelar. Ingat? Memori itu menghantam Arga. Ia ingat hari itu. Ia memang meremehkan keluarga Kaira, menganggap mereka orang kaya lama yang bodoh. Ternyata dialah yang bodoh. Dokumen itu dengan jelas menyatakan pemisahan harta total. Apa yang atas nama Kaira tetap milik Kaira, dan utang Arga adalah milik Arga sendiri. Jadi, suara Dea terdengar gemetar. Mas Arga nggak punya hak apa-apa di sini. Nol besar, jawab Nolan kejam. Bahkan sendok garpu di dapur ini dibeli oleh Ibu Kaira. Kaira mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap manik mata Arga yang mulai meredup. Semalam kamu bilang, rumah ini milikku. Sekarang aku koreksi, Mas. Kamu hanyalah tamu yang sudah terlalu lama menumpang, dan sekarang bertingkah kurang ajar. Dan tamu yang kurang ajar. Kaira menjentikkan jarinya. 2 polisi yang berdiri di sudut maju selangkah. Harus diusir, bisik Kaira. Kalian tidak bisa mengusir kami begitu saja. Ada HAM, ada prosedur. Arga mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Prosedurnya sudah kami jalankan. Nolan menunjuk jam tangannya. Kami menerima laporan penyerobotan lahan dan masuk tanpa izin, pasal 167 KUHP. Ibu Kaira berbaik hati tidak langsung menyeret kalian ke sel tahanan hari ini. Beliau memberi waktu. Nolan melirik jam, 45 menit dari sekarang untuk kalian berkemas dan angkat kaki. 45 menit, pekik Zea histeris. Barang-barangku banyak. Skincare aku,
baju-baju aku. Saran saya, mulailah bergerak sekarang, kata Kaira datar, lalu ia mengambil cangkir teh yang sudah disiapkan pembantu, yang ternyata bersembunyi di kamar belakang semalam dan baru keluar saat Kaira datang. Kaira menyesap tehnya dengan anggun. Dan ingat, hanya barang pribadi. Satu jepit rambut pun milik rumah ini terbawa, polisi akan langsung memproses pasal pencurian. 45 menit itu adalah neraka bagi Arga dan Zea. Di bawah pengawasan ketat 2 polisi dan 4 orang security bertubuh kekar yang dibawa Nolan, mereka harus memasukkan baju-baju mereka ke dalam kantong kresek hitam, karena koper mewah Zea ternyata disita sebagai barang bukti pembelian dari uang hasil penggelapan. Arga melempar kemeja kerjanya asal-asalan ke dalam kardus mie instan. Ia melihat sekeliling kamarnya, kamar yang ia klaim miliknya, kini terasa asing. Foto pernikahannya dengan Kaira sudah tidak ada di dinding, digantikan lukisan abstrak yang dingin. Di kamar lain, terdengar suara keributan. "Ini tasku. Ini hadiah dari Mas Arga," teriak Dea. Tas ini dibeli menggunakan kartu kredit korporat PT Anindya. Fakturnya ada di sini. Ini aset perusahaan, suara Nolan terdengar tegas. Kaira berjalan pelan menuju kamar tempat Zea berkemas. Ia melihat Zea sedang tarik-menarik tas LV dengan salah satu staf legal Nolan. "Lepaskan," perintah Kaira. Dea menatap Kaira dengan mata basah penuh kebencian. "Kamu wanita iblis. Kamu punya segalanya, kenapa kamu ambil satu-satunya tas mahalku?" "Karena itu bukan hakmu," jawab Kaira tenang. "Kamu bangga sekali menjadi pelakor, kan? Katanya cinta itu butuh pengorbanan. Nah, sekarang buktikan cintamu pada Arga dengan hidup susah bersamanya." Kaira memberi isyarat pada stafnya. Tas itu diambil paksa. Dea menangis meraung-raung, lebih menangisi tasnya daripada nasib Arga. Dan satu lagi, Kaira menunjuk perut Zea. "Kamu bilang kamu hamil?" Dea terdiam, tangisnya berhenti mendadak. Ia memegang perutnya secara refleks. "Nolan, pastikan tim medis perusahaan siap jika nanti di persidangan mereka menggunakan alasan kehamilan untuk meringankan hukuman. Kita akan tes DNA janin itu, dan tes kehamilan ulang di rumah sakit rujukan kita. Aku curiga, itu cuma perut kembung karena kebanyakan makan uang haram." Wajah Dea berubah pucat pasi. Arga yang baru keluar dari kamar membawa kardus-kardus. Mendengar itu, ia menatap Dea tajam. "Dea, kamu beneran hamil kan?" tanya Arga curiga. Dea gelagapan. "Iya dong mas. Kamu kok lebih percaya dia?" Waktu habis, teriak kepala keamanan. Semua keluar. Truk sampah sudah menunggu di depan untuk barang-barang yang tidak kalian bawa. Mereka digiring menuruni tangga seperti tahanan. Para tetangga sudah berkumpul di depan pagar, berbisik-bisik dan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Arga menundukkan kepala dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kardus. Ia yang biasa menyapa tetangga dengan dagu terangkat dari balik kemudi mobil mewah, kini diusir seperti tikus got. Gerbang hitam itu ditutup dengan dentaman keras di belakang punggung Arga dan Zea. Bunyi klik kunci gembok yang diputar terasa seperti vonis mati. Arga berdiri di trotoar panas, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, dikelilingi 3 kardus mie instan berisi baju-bajunya. Di sebelahnya, dia duduk di atas kantong plastik hitam besar, maskaranya luntur mengotori pipi. Tidak ada mobil yang menunggu, tidak ada uang di ATM. Dompet Arga hanya berisi uang tunai 300.000 rupiah. "Sekarang gimana, Mas?" isak Dea. "Aku nggak mau naik angkot. Panas." Arga menatap rumah megah di depannya. Di balik jendela kaca lantai 2, ia melihat siluet Kaira berdiri. Wanita itu tidak sedang menertawakan mereka. Ia hanya berdiri diam, menatap lurus ke depan, lalu perlahan menarik tirai hingga tertutup rapat. Pintu tertutup. Hati tertutup. Akses tertutup. "Kita ke kosan temanku dulu di pinggiran Jakarta," gumam Arga serak, suaranya parau menahan tangis yang tertahan di tenggorokan. "Cuma itu yang bisa kita jangkau dengan uang segini." "Apa? Kosan?" Dea melempar plastik bajunya ke aspal. "Aku ninggalin apartemenku demi kamu, dan sekarang kamu ajak aku ke kosan. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang istri kamu bodoh. Ternyata kamu yang tolol, Arga. Kamu miskin."
Jaga mulutmu. Arga membentak, tangannya melayang hendak menampar, tapi ia sadar banyak orang menonton. Ia menurunkan tangannya dengan gemetar. Ini cuma sementara. Aku akan bangkit. Aku akan tuntut balik Kaira. Halah, basi. Dea meludah ke tanah. Dari kejauhan, mobil patroli polisi masih berjaga. Mereka tidak punya pilihan lain. Arga memungut kardus-kardusnya dengan hina, memesan taksi online yang paling murah, dan menyeret Zea masuk ke dalamnya. Sementara itu, di dalam rumah yang kini sejuk dan tenang, Kaira duduk di sofa tunggal favorit ayahnya. Nolan duduk di seberangnya, sedang membereskan berkas-berkas. Kerja bagus, Nolan. Terima kasih, ucap Kaira tulus. Ini baru permulaan, Kai, jawab Nolan sambil menutup pulpen mahalnya. Besok serangan hukum yang sebenarnya dimulai. Gugatan cerai, laporan penggelapan dana, dan tuntutan perdata untuk pengembalian aset yang sudah mereka jual. Kaira mengangguk. Ia menatap ruang tamu yang kini terasa sangat luas. Karpet bulu norak pilihan Zea sudah digulung oleh pembantu untuk dibakar. Vas bunga yang disentuh Dea sudah disingkirkan. Bersihkan semuanya, perintah Kaira pada asisten rumah tangganya. Pel lantai ini dengan disinfektan. Ganti semua spray. Buang semua barang yang pernah dipakai Arga. Aku ingin rumah ini kembali suci sebelum matahari terbenam. Kaira bersandar, memejamkan mata. Rasa lelah fisik mendera, tapi batinnya merasa sangat ringan. Beban seberat 80 kg bernama Arga Dewangga telah hilang dari punggungnya. Nolan, panggil Kaira pelan tanpa membuka mata. Ya? Pesan tukang kunci terbaik. Ganti semua kunci pintu dengan sistem smart lock sidik jari. Hanya sidik jariku dan sidik jarimu sebagai kuasa hukum. Nolan terdiam sejenak, menatap wanita yang diam-diam ia kagumi ketangguhannya itu. Siap, Kai. Kamu aman sekarang. Kaira tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum kemenangan seorang ratu yang baru saja memenggal kepala pengkhianat di istananya sendiri. Perang babak pertama selesai. Tapi Kaira tahu, penghancuran sesungguhnya bagi Arga baru saja dimulai. Ia akan memastikan Arga tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan nama, karir, dan masa depan. Bau apek dinding yang mengelupas dan aroma masakan tetangga yang menyengat langsung menyambut Arga saat ia membuka mata. Ini bukan mimpi buruk yang bisa diakhiri dengan bangun tidur. Ini adalah realita barunya. Kamar kos berukuran 3x 4 meter di daerah pinggiran Jakarta Timur itu terasa seperti oven. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar dengan suara klotak-klotak yang menyedihkan, hanya memutar udara panas tanpa memberikan kesejukan. Di lantai yang hanya beralaskan karpet plastik, Dea masih tertidur dengan posisi meringkuk. Wajahnya tertutup bantal tipis yang sarungnya sudah kusam. Arga duduk, punggungnya sakit karena kasur busa tipis yang langsung menempel ke lantai. Ia menatap nanar pada tumpukan kardus mie instan di sudut kamar, lemari pakaian darurat mereka. Sudah 1 minggu sejak pengusiran itu. 1 minggu yang terasa seabad. Panas banget sih. Racau Zea terbangun dengan rambut kusut masai. Ia mengipasi lehernya yang berkeringat. Mas, nyalain AC dong. Gak ada AC, Dea, jawab Arga ketus, suaranya parau karena kurang minum. Adanya kipas angin rongsokan itu. Dea bangun dengan wajah masam. Pesona wanita glamor yang dulu memikat Arga kini luntur total tanpa makeup dan perawatan salon. Mas, aku lapar. Pesenin Starbucks sama croissant dong. Mual nih bawaan bayi. Arga melempar dompetnya ke hadapan Zea. Kosong. Hanya ada recehan Rp2.000 dan bon belanja minimarket. Lihat tuh. Uang kita tinggal 50.000 buat makan 3 hari, bentak Arga. Makan di warteg sana. Jangan mimpi croissant. Kok kamu jadi kasar sih? Dea melempar balik dompet itu. Dulu kamu janjiin aku hidup enak. Mana? Katanya kamu direktur hebat. Masa nyari duit aja nggak becus? Ini gara-gara kamu. Arga berdiri, emosinya meledak. Ruangan sempit itu membuat pertengkaran mereka terasa makin intens. Kalau kamu nggak boros beli tas palsu itu, kalau kamu nggak mancing emosi Kaira, kita masih aman di rumah Cempaka. Sekarang kamu malah nuntut.
Oh, nyalahin aku? Kamu yang bego. Suami kok nggak punya power. Diinjek-injek istri pertama diam aja. Dea. Arga mengangkat tangan, hampir menampar, tapi tertahan. Apa? Mau pukul? Pukul nih. Biar aku lapor polisi sekalian biar kamu masuk penjara. Tantang Zea, membusungkan perutnya. Arga menurunkan tangannya, meninju dinding tembok yang rapuh hingga plesternya rontok. Ia frustrasi. Uang pesangon tidak ada karena ia dipecat dengan tidak hormat, dishonorable discharge. Tabungan pribadinya di rekening lain ternyata sudah dibekukan oleh bank atas permintaan penyidik kasus penggelapan. Ia benar-benar miskin. Dan yang lebih parah, ia mulai meragukan satu hal. Dea, suara Arga merendah, penuh kecurigaan. Minggu depan jadwal kontrol ke dokter kandungan. Kita ke puskesmas saja, pakai BPJS. Murah. Wajah Zea berubah tegang sekilas, matanya bergerak gelisah. Nggak usah mas. Aku udah tanya temanku bidan, katanya kalau masih muda kandungannya jangan sering-sering USG, bahaya radiasi. Sejak kapan USG bahaya? Arga menyipitkan mata. Kita ke puskesmas besok. Titik. Nggak mau, aku capek. Jangan paksa aku. Dea berteriak histeris, lalu menyambar handuk dan lari ke kamar mandi umum di luar kamar, menghindari percakapan itu. Arga menatap pintu kayu lapuk yang tertutup itu. Benih keraguan mulai tumbuh menjadi pohon kecurigaan yang besar. Apakah anak itu benar-benar ada? Atau aku telah membuang berlian demi batu kali yang kosong? Senin pagi, Arga mengenakan satu-satunya setelan jas yang berhasil ia selamatkan. Kemejanya agak kusut karena disetrika di atas lantai beralas koran, tapi ia berusaha tampil berwibawa. Arga Dewangga, mantan direktur operasional dengan pengalaman 10 tahun, yakin ia akan mudah mendapatkan pekerjaan baru. Tujuannya adalah Gandara Group, kompetitor bisnis keluarga Kaira. Arga berpikir, musuh dari musuhku adalah temanku. Ia yakin Gandara akan senang merekrutnya untuk membocorkan rahasia perusahaan lama. Arga duduk di ruang tunggu wawancara yang dingin. Ia tersenyum percaya diri pada resepsionis. Bapak Arga Dewangga, panggil seorang staf HRD muda. Silakan masuk. Di dalam ruangan, duduk seorang manajer HRD senior berkacamata tebal. Ia memegang CV Arga dengan ujung jari, seolah kertas itu beracun. Pak Arga, ucap manajer itu tanpa basa-basi, tanpa mempersilakan duduk. Rekam jejak Anda di Anindya Propertindo cukup berwarna. Arga tersenyum percaya diri, duduk tanpa disuruh. Ya, perbedaan visi dengan manajemen lama. Biasa dalam bisnis. Tapi saya membawa keahlian dan jaringan yang bisa menguntungkan Gandara. Manajer itu tertawa kecil, lalu memutar layar laptopnya ke arah Arga. Di layar itu terpampang sebuah email Blast Industry, peringatan profesional yang dikirimkan oleh Asosiasi Pengusaha Properti Indonesia. Peringatan integritas profesional nama, Arga Dewangga status, diberhentikan dengan tidak hormat, dishonorable discharge, kasus, penggelapan dana korporasi, embezzlement, pelanggaran kode etik berat. Status hukum, dalam proses penyidikan Polda Metro Jaya. Dunia Arga runtuh seketika. Wajahnya pucat pasi. Dunia properti itu sempit. Pak Arga, kata manajer itu dingin. Nolan Shailendra, pengacara Anindya Group, memastikan surat peringatan ini sampai ke meja semua HRD perusahaan top di Jakarta. Tidak ada yang berani mempekerjakan orang yang sedang disidik polisi karena mencuri uang perusahaan. Itu fitnah. Itu belum terbukti di pengadilan, sanggah Arga panik. Kami tidak peduli terbukti atau tidak. Reputasi adalah segalanya. Dan reputasi Anda sekarang. Manajer itu meremas CV Arga menjadi bola kertas dan melemparnya ke tempat sampah. Sampah. Keluar. Sebelum saya panggil keamanan. Arga berjalan keluar dari gedung pencakar langit itu dengan langkah gontai. Matahari Jakarta terasa membakar kulitnya. Ia mencoba melamar ke perusahaan yang lebih kecil. Ditolak. Ia mencoba ke perusahaan startup. Ditolak. Bahkan perusahaan outsourcing pun menolaknya saat melihat catatan BI checkingnya yang merah total karena utang kartu kredit yang tidak terbayar. Sore itu,
Arga duduk di halte busway, menatap gedung-gedung tinggi yang dulu ia rasa ada dalam genggamannya. Ia sadar sekarang, bukan dia yang hebat. Selama ini, nama besar Anindya di belakangnya lah yang membuka pintu. Tanpa Kaira, tanpa nama ayah Kaira, Arga hanyalah seorang pria biasa dengan kemampuan pas-pasan dan ego yang terlalu besar. Ponselnya bergetar. Pesan dari Zea, "Mas, pulang bawa martabak ya. Lapar." Arga menatap pesan itu dengan kebencian yang mendalam. Ia tidak membalas. Ia pulang dengan tangan kosong dan hati yang menghitam. Arga pulang ke kosan lebih awal dari biasanya. Pintu kamar tidak terkunci. Dari dalam, terdengar suara Dea sedang menelepon seseorang. Suaranya terdengar manja, nada yang sama persis yang dulu ia gunakan untuk merayu Arga saat masih menjadi sekretaris. Arga berhenti di balik pintu, menahan napas. "Iya dong, sayang, aku juga kangen." Arga? Ah, dia MAH udah jadi gembel. Bego banget dia, mau aja dibohongin. "Iya, aku lagi cari momen buat cabut nih. Kamu transfer dulu dong buat ongkos taksi aku ke apartemen kamu." Darah Arga mendidih sampai ke ubun-ubun. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. "Hamil? Hahaha." Tawa Dea terdengar melengking. "Ya enggak lah. Gila apa aku mau punya anak dari dia? Itu cuma tes pak punya temenku yang aku pinjam buat nekan dia supaya ceraiin istrinya. Ternyata malah dia yang diusir dan miskin. Sial banget aku." Brak, pintu kamar dibanting hingga engselnya hampir lepas. Dea terlonjak, ponselnya terlepas dari tangan jatuh ke lantai. Wajahnya berubah dari genit menjadi horor saat melihat Arga berdiri di ambang pintu dengan mata merah menyala seperti iblis. Mas Arga, kamu sejak kapan?" Arga tidak bicara. Ia melangkah maju, mengambil tas koper Zea yang berisi sisa baju-baju, membukanya, dan menumpahkannya ke lantai. Ia mencari-cari sesuatu, lalu menemukan kotak pembalut wanita yang disembunyikan di tumpukan baju dalam. "Nggak hamil." "Hah?" Arga melempar kotak itu ke wajah Zea. "Bulan ini kamu mens kan? Kamu bohongin aku? Kamu hancurin hidupku demi kebohongan?" Dea mundur sampai terpojok ke dinding. Ketakutan, tapi kemudian insting bertahannya muncul. Ia berhenti berpura-pura. Wajahnya menjadi keras dan dingin. "Iya, memang kenapa?" teriak dia balik, tidak mau kalah. "Salah sendiri kamu bego. Laki-laki hidung belang kayak kamu gampang banget dikibulin. Cuma modal rok mini sama air mata sedikit, kamu langsung lupa sama istri tulus kayak Kaira." Kalimat itu menampar Arga lebih keras daripada pukulan fisik. Kebenaran yang keluar dari mulut pelakor itu begitu telanjang. "Kamu..." Arga mencekik lehernya sendiri dengan rasa sesak. "Pergi. Keluar." "Emang aku mau pergi?" Dea meludah ke lantai. "Ngapain aku hidup sama pengangguran bau keringat kayak kamu? Aku udah dapet yang lebih kaya. Mobilnya BMW, bukan Pajero kredit kayak kamu dulu." Dea memunguti baju-bajunya asal-asalan, memasukkannya ke tas. Arga hanya diam, tenaganya habis. Ia merasa jijik melihat wanita di depannya, tapi lebih jijik pada dirinya sendiri. Sebelum keluar pintu, Dea berbalik sambil tersenyum sinis. "Oh ya, Mas. Makasih lo tas-tas branded yang dulu kamu beliin. Semuanya palsu ternyata, sama kayak cinta kamu. Palsu." Dea pergi, meninggalkan Arga sendirian di kamar sempit itu. Malam itu, Arga menangis. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan penyesalan yang meraung-raung. Ia ingat Kaira. Kaira yang selalu menyeduh teh hangat saat ia pulang kerja. Kaira yang memijat pundaknya tanpa diminta. Kaira yang tidak pernah meminta tas mewah, hanya meminta waktu. Dan ia telah membuang surga itu demi neraka yang kini ia tempati. Sementara Arga merangkak di lumpur, Kaira sedang terbang tinggi. Gedung pertemuan Hotel Mulia, Senayan dipenuhi kilatan lampu kamera wartawan. Hari ini adalah peluncuran proyek Green Living Anindya, sebuah kompleks hunian ramah lingkungan yang revolusioner. Kaira Anindya berdiri di podium, mengenakan gaun batik modern yang elegan, memancarkan aura kepemimpinan yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang suaminya. "Selama ini kita membangun rumah hanya sebagai tempat tidur.
ucap Kak Ira di depan mikrofon. Suaranya tenang namun bergema ke seluruh ruangan. Visi saya adalah membangun rumah sebagai tempat hati kembali. Tempat di mana kejujuran dan pondasi yang kuat adalah segalanya. Seperti filosofi perusahaan kami, kokoh dari dalam. Tepuk tangan bergemuruh. Para investor yang dulu meragukan Kak Ira saat ia mengambil alih kendali penuh pasca pemecatan Arga, kini berdiri memberikan standing ovation. Di barisan depan, Nolan Shailendra bertepuk tangan sambil tersenyum bangga. Ia tahu betapa kerasnya Kak Ira bekerja sebulan terakhir. Kak Ira memangkas birokrasi, memecat orang-orang, titipan, Arga yang tidak kompeten, dan mengaudit ulang semua keuangan. Hasilnya, saham perusahaan naik 15% dalam waktu singkat. Setelah acara, saat sesi ramah tamah, seorang wartawan senior bertanya pada Kak Ira, "Ibu Kak Ira, sukses luar biasa. Apakah ketidakhadiran sosok suami dalam manajemen mempengaruhi kinerja ibu?" Pertanyaan jebakan. Semua orang tahu gosip perceraian itu, tapi belum ada konfirmasi resmi. Kak Ira tersenyum, sorot matanya tak tergoyahkan. Justru sebaliknya. Membuang beban yang tidak perlu membuat kita bisa berlari lebih cepat. Perusahaan ini sekarang dipimpin oleh tim yang berintegritas, bukan oleh ego pribadi. Jawaban yang cerdas dan menohok. Berita itu langsung naik cetak di media online detik itu juga. Nolan menghampiri Kak Ira yang sedang meminum air mineral di backstage. "Kamu luar biasa tadi, Kai," puji Nolan. "Terima kasih, Lan. Ini semua berkat kamu juga yang membereskan sampah-sampah legal itu," jawab Kak Ira. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya bersinar. "Arga sudah menerima surat panggilan sidang pertama perceraian hari ini," lapor Nolan pelan. "Kurir bilang, dia tinggal di kosan kumuh di Jakarta Timur. Sendirian. Wanitanya sudah pergi." Kak Ira terdiam sejenak. Ada sedikit rasa iba, rasa kemanusiaan, tapi ia segera menepisnya. Iba adalah celah untuk disakiti lagi. Biarkan saja. Itu pilihan hidupnya. Fokus kita sekarang adalah mengakui sisi lahan di Tangerang. Jangan sampai masalah pribadi menghambat ekspansi bisnis. Nolan tersenyum. Kak Ira yang ada di depannya bukan lagi wanita rapuh yang menangis di telepon sebulan lalu. Dia adalah The Iron Lady. Dan Nolan, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun memendam rasa, merasa ada harapan. Bukan untuk memiliki, tapi untuk mendampingi wanita hebat ini menaklukkan dunia. 1 bulan kemudian, Arga sudah mencapai titik nadir. Ia bekerja serabutan sebagai ojek online menggunakan motor sewaan, karena tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Wajahnya kusam, kulitnya terbakar matahari, dan perutnya yang dulu mulai buncit karena kemakmuran kini kurus kering. Hari itu hujan turun rintik-rintik. Arga mendapat pesanan pengantaran makanan ke sebuah gedung perkantoran mewah di Sudirman. Gedung Anindya Tower. Jantung Arga berdegup kencang saat memarkir motornya di area parkir basement. Ia menatap gedung tinggi itu. Gedung yang dulu adalah kerajaannya, tempat ia berjalan membusungkan dada dan semua karyawan menunduk hormat. Sekarang, ia masuk lewat pintu samping khusus kurir. Saat ia berjalan menuju lobi untuk menitipkan makanan di meja resepsionis, ia melihat kerumunan orang di pintu utama. Ada mobil Rolls-Royce Silver Ghost berhenti. Itu mobil Kak Ira. Arga terpaku. Kakinya bergerak sendiri, mengabaikan teriakan satpam yang melarang ojek masuk ke lobi utama. Ia menerobos, ingin melihat Kak Ira. Delusi di otaknya berkata, mungkin kalau Kak Ira melihat kondisiku yang menyedihkan ini, dia akan kasihan. Dia kan wanita lembut. Dia pasti memaafkanku. Kak Ira turun dari mobil. Ia tampak sangat cantik, dikelilingi oleh asisten dan Nolan yang berjalan di sampingnya. Mereka tertawa membicarakan sesuatu. "Kak Ira," teriak Arga. Suaranya serak dan pecah. Kak Ira berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah sumber suara. Pemandangan itu sangat kontras. Kak Ira yang bercahaya seperti bidadari, dan Arga yang kucel dengan jaket ojek yang basah dan helm di tangan. Bau keringat dan bau hujan menguar dari tubuh Arga. 2 orang security bertubuh besar langsung menahan Arga sebelum ia bisa mendekat lebih dari 5 meter. "Maaf Bu, ada orang gila menerobos. Segera kami amankan," kata kepala security panik. Arga meronta.
Aku bukan orang gila. Kai, ini aku, Arga. Mas Arga, suami kamu. Kak Ira menatap pria itu. Tatapannya bukan benci, bukan marah. Tatapan itu kosong. Datar. Seolah ia sedang melihat orang asing, atau noda kecil di lantai marmer yang tidak penting. Kai, tolong aku salah. Dia nipu aku mau pulang. Kai. Arga mulai menangis, berlutut di lantai lobi yang dingin. Maafin mas. Nolan menatap Kak Ira, menunggu instruksi. Mau aku urus dia? Kak Ira menggeleng pelan. Ia merapikan jasnya, lalu kembali menatap ke depan. Saya tidak kenal siapa dia, ucap Kak Ira dingin, cukup keras untuk didengar Arga. Jalan terus, Nolan. Kita ada meeting 5 menit lagi. Kak Ira berbalik dan berjalan masuk ke dalam lift pribadi, tanpa menoleh sedikit pun. Pintu lift tertutup, memisahkan dunia mereka selamanya. Arga hancur lebur. Kalimat, saya tidak kenal siapa dia, lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ia diseret keluar oleh security, dilempar kembali ke jalanan basah. Di bawah hujan deras Jakarta, Arga meraung. Menyadari bahwa pintu itu bukan hanya tertutup, tapi sudah ditembok mati. Dia tidak lagi ada dalam ingatan Kak Ira. Dia sudah dihapus dari sejarah. Ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa dingin dan steril. Aroma pembersih lantai murahan bercampur dengan bau kertas tua dan kecemasan manusia. Di kursi penggugat, Kak Ira Anindya duduk tegak. Ia mengenakan blus sutra berwarna navy gelap, warna yang memancarkan otoritas dan kedukaan yang telah selesai diproses. Di sebelahnya, Nolan Shailendra tampak tenang, menyusun berkas-berkas dengan presisi seorang ahli bedah yang siap mengamputasi penyakit. Di kursi tergugat, Arga Dewangga duduk sendirian. Tidak ada pengacara yang mendampinginya. Uang tabungannya habis, dan tidak ada lembaga bantuan hukum yang mau menerima kasusnya setelah melihat bukti-bukti yang diajukan pihak lawan. Kemeja putih yang ia kenakan terlihat kusam di bagian kerah, dan rambutnya yang dulu selalu tertata pomade kini tumbuh berantakan. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, menatap Arga di balik tumpukan berkas. Saudara tergugat, apakah Anda masih bersikeras menolak gugatan cerai ini? Tanya hakim. Arga berdeham, suaranya parau. Saya menolak, Yang Mulia. Saya masih mencintai istri saya. Kesalahan saya hanyalah hilaf semata. Rumah tangga kami masih bisa diselamatkan. Saya mohon mediasi ulang. Itu adalah strategi terakhir Arga. Mengulur waktu. Berharap Kak Ira luluh. Nolan berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Mediasi telah gagal total 2 minggu lalu. Tergugat tidak menunjukkan iktikat baik, malah mencoba memeras klien saya dengan meminta uang damai sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat perceraian. Bukti rekaman suara dan pesan teks sudah kami lampirkan dalam bukti P12. Wajah Arga memucat. Ia lupa bahwa percakapannya di telepon minggu lalu direkam. Selain itu, lanjut Nolan, suaranya bergema tegas di ruang sidang. Dalih, hilaf, yang disampaikan tergugat tidak berdasar. Tergugat terbukti membawa wanita lain tinggal di rumah penggugat selama 2 minggu, melakukan kekerasan verbal, dan mengusir penggugat dari rumah miliknya sendiri. Ini bukan kehilafan, ini adalah abuse of power dan penelantaran yang disengaja. Hakim mengangguk-angguk sambil membolak-balik berkas. Tergugat, apakah Anda memiliki bantahan tertulis atau bukti baru? Saya. Arga gagap. Tapi saya kehilangan pekerjaan karena dia, Yang Mulia. Istri saya menggunakan pengaruhnya untuk memecat saya. Saya sekarang tidak punya penghasilan. Kalau dicerai, saya minta tunjangan nafkah iddah dan mut'ah dari istri saya, karena saya sekarang miskin. Suara tawa kecil terdengar dari bangku pengunjung sidang. Kak Ira tetap bergeming, namun tatapannya menajam. Nolan tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Yang Mulia, dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban menafkahi ada pada suami, bukan istri. Fakta bahwa tergugat dipecat adalah akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sendiri di perusahaan, bukan karena klien saya. Tidak ada dasar hukum bagi seorang suami yang nusyus, durhaka, dan kriminal untuk menuntut nafkah dari istri yang dikhianatinya.
Hakim mengetukkan palu 1 kali untuk menenangkan suasana. Cukup. Majelis hakim sudah mendengar cukup bukti dan saksi, ujar hakim ketua. Ia berdiskusi sebentar dengan 2 hakim anggota. Suara bisik-bisik mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi Arga. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, hakim mulai membacakan amar putusan. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Arga Dewangga bin Hendra Dewangga terhadap penggugat Kaira Anindya binti Suryo Anindya. Menetapkan bahwa tidak ada pembagian harta gonogini, harta bersama, karena terbukti adanya perjanjian pranikah yang sah dan tidak ada aset yang diperoleh bersama selama pernikahan. Menolak seluruh tuntutan balik, rekonvensi, dari tergugat. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu itu mengakhiri 3 tahun pernikahan mereka. Suaranya kering, final, dan absolut. Arga merosot di kursinya. Tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut. Selesai. Harapan untuk mendapatkan setidaknya 1 mobil atau sedikit uang pesangon dari perceraian ini musnah. Kaira berdiri, menyalami majelis hakim dengan sopan, lalu berbalik. Ia berjalan melewati Arga tanpa menoleh sedikit pun. Kai. Panggil Arga lirih saat Kaira melintas. Kaira terus berjalan. Nolan yang berhenti sejenak. Ia menatap Arga dengan tatapan iba yang merendahkan. Saran saya sebagai sesama laki-laki, Pak Arga, bisik Nolan. Berhentilah berharap pada apa yang sudah Anda hancurkan. Mulailah belajar hidup dari keringat sendiri. Itu pun kalau Anda tidak masuk penjara minggu depan. Nolan menyusul Kaira keluar, meninggalkan Arga sendirian di ruang sidang yang kini sunyi, hanya ditemani gema ketukan palu yang terus terngiang di kepalanya. Karma bekerja dengan cara yang unik. Terkadang lambat, terkadang secepat kilat. Bagi Dea Amalia, karma datang dalam bentuk borgol besi di lobi sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan. Setelah meninggalkan Arga di kosan kumuh, Dea kembali ke pola lamanya, mencari mangsa. Ia menargetkan seorang pengusaha batu bara asal Kalimantan yang sedang perjalanan bisnis di Jakarta. Jea menggunakan sisa uangnya untuk menyewa gaun malam dan menyusup ke lounge hotel, berharap bisa menjerat sugar daddy baru. Rencananya hampir berhasil. Pria parubaya itu sudah mulai terpikat dengan cerita sedih Zea tentang bisnis butiknya yang bangkrut karena pandemi. Namun, dia lupa satu hal, dunia elit Jakarta itu sangat kecil. Saat Zea sedang tertawa manja sambil memegang lengan targetnya, sekelompok pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam mendekat. Di belakang mereka, berjalan seorang wanita sosialita dengan tas Hermes asli, korban penipuan arisan tas Zea 2 tahun lalu. Itu dia. Itu Dea, teriak wanita itu. Dea menoleh, wajahnya pucat pasi. Ia mengenali wanita itu. Ia juga mengenali 2 pria berseragam polisi yang muncul dari balik pilar lobi. Saudari Dea Amalia, tanya seorang polisi sambil menunjukkan lencana. Kami dari Polres Jakarta Selatan. Ada 3 laporan penipuan dan penggelapan atas nama Anda yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Bukan, saya bukan Dea. Anda salah orang. Dea mencoba mengelak, berusaha lari menuju pintu putar. Namun hak tinggi yang ia kenakan mengkhianatinya. Ia tersandung karpet tebal lobi dan jatuh tersungkur dengan tidak elegan. Tas palsunya terlempar. Isinya berhamburan, lipstik murah, tisu kusut, dan beberapa kartu nama pria-pria kaya yang ia curi. Polisi dengan sigap memegang kedua tangannya, menekuknya ke belakang punggung. Lepaskan. Saya hamil. Saya lagi hamil, kalian gak boleh kasar. Jerit Zea, menggunakan kartu as terakhirnya. Kami akan periksa kehamilan Anda di rumah sakit Polri nanti. Tapi untuk sekarang, Anda ikut ke kantor. Jawab polisi itu tegas. Borgol berbunyi klik di pergelangan tangannya. Kerumunan tamu hotel menonton kejadian itu. Beberapa merekam dengan ponsel. Dea yang selalu ingin terkenal, akhirnya mendapatkan keinginannya. Videonya diseret polisi menjadi viral di akun gosip Instagram dalam hitungan jam. Di dalam mobil patroli, Dea menangis meraung-raung. Bukan karena menyesal, tapi karena ia tahu kali ini tidak ada Arga bodoh yang bisa ia jadikan tameng. Hasil pemeriksaan medis keluar malam harinya, negatif. Tidak ada kehamilan.
Kebohongan itu akhirnya terungkap secara medis dan hukum. Dea dijebloskan ke sel tahanan wanita, bergabung dengan penjahat kriminal lainnya. Di sana, di lantai dingin sel yang bau pesing, ratu palsu itu harus tidur berhimpitan tanpa kasur empuk, tanpa skincare, dan tanpa harapan. 6 bulan pasca putusan cerai, Jakarta sedang diguyur hujan abu-abu yang membuat suasana hati semakin muram. Di sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan daerah Jatinegara, seorang pria kurus sedang mencuci piring kotor di ember besar berisi air keruh. Itu Arga. Setelah kasus penggelapannya naik ke persidangan pidana, Arga dijatuhi hukuman percobaan dan denda besar. Untuk membayar denda itu agar tidak dipenjara, ia menjual semua aset pribadinya yang tersisa. Jam tangan, sepatu, bahkan ponsel pintarnya diganti dengan ponsel jadul. Dengan catatan kriminal, SKCK merah, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Bahkan menjadi ojek online pun ditolak karena akunnya di blacklist akibat perilaku buruk. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah menjadi buruh cuci piring di warung tenda dengan upah harian Rp50.000. Tangan Arga yang dulu halus karena perawatan dan hanya memegang pulpen mahal, kini kasar, pecah-pecah, dan berbau amis ikan yang sulit hilang meski dicuci sabun berkali-kali. Gah, cepetan nyucinya. Piring bersih udah abis nih, teriak pemilik warung. Iya, bang. Sebentar, jawab Arga lemah. Punggungnya sakit. Ia lapar. Jatah makannya hanya nasi sisa dan kepala lele goreng yang tidak laku. Saat ia meletakkan tumpukan piring bersih di meja, matanya menangkap tayangan televisi yang tergantung di pojok warung. Sebuah acara berita bisnis sedang menayangkan profil pengusaha sukses. Di layar kaca itu, wajah Kak Ira terpampang besar. Ia terlihat bersinar, mengenakan blazer merah marun, sedang memotong pita peresmian gedung baru Anindya Center. Di bawah layar tertulis, Kak Ira Anindya, CEO of the Year, membangun imperium properti berkelanjutan. Kamera menyorot Kak Ira yang sedang diwawancarai. Kunci kesuksesan saya adalah membuang hal-hal yang tidak penting dan fokus pada kualitas, ucap Kak Ira di TV sambil tersenyum. Terkadang kita harus merenovasi hidup kita, membuang puing-puing masa lalu agar bisa membangun fondasi yang lebih kuat. Piring di tangan Arga terlepas, jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Suara pecahan itu membuat pelanggan menoleh. Pemilik warung datang dengan wajah marah. Heh, pecah lagi? Gaji lu gua potong 10.000. Lama-lama lu kerja bakti di sini. Arga tidak mendengar makian itu. Ia menatap layar TV dengan mata berkaca-kaca. Wanita di layar itu dulu adalah istrinya. Wanita yang dulu menyiapkan bajunya, wanita yang ia sebut membosankan dan kampungan. Sekarang, wanita itu terbang di langit, sementara ia merayap di selokan. Rasa penyesalan yang menghantam Arga bukan lagi sekadar ombak, tapi tsunami. Ia sadar, Kak Ira tidak menghancurkannya. Kak Ira hanya mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Argalah yang menghancurkan dirinya sendiri dengan kesombongan. Ia memunguti pecahan beling itu dengan tangan gemetar. Darah menetes dari jarinya yang tergores, bercampur dengan air cucian piring yang kotor. Perih, tapi tidak seperih hatinya yang kosong. 1 minggu kemudian, sebuah paket diantar oleh kurir ke alamat kontrakan petak Arga, sebuah kamar sempit tanpa jendela di gang tikus yang pengap. Arga menerima paket itu dengan bingung. Tidak ada nama pengirim, hanya logo firma hukum Shailendra O Partners. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu di atas kasur tipisnya. Isinya ada 3 benda. Salinan akta cerai asli, sebuah amplop tebal berisi tagihan, sebuah flash disk dan separuh album foto yang hangus. Arga membuka amplop tagihan itu. Matanya terbelalak. Itu adalah tagihan kartu kredit atas namanya sendiri, yang dulu pelunasannya selalu di cover Kak Ira, yang kini sudah jatuh tempo dengan bunga yang membengkak hingga ratusan juta. Di bawahnya ada catatan kecil dari bank. Segera lunasi atau aset jaminan akan disita. Masalahnya, Arga tidak punya aset lagi. Ini berarti debt collector akan segera memburunya seumur hidup. Lalu ia mengambil album foto itu. Itu adalah album pernikahan mereka. Separuh bagian, sisi yang ada gambar dirinya, telah terbakar habis, menyisakan abu hitam yang menempel di plastik pelindung. Hanya foto wajah Kak Ira yang tersisa utuh di setiap lembar,
seolah menegaskan bahwa dalam pernikahan itu, hanya Kak Ira yang nyata, sementara Arga hanyalah parasit yang kini telah dibakar. Arga kemudian mencolokkan flash disk ke laptop tua pinjaman tetangga. Hanya ada satu file video berdurasi 30 detik. Video itu menampilkan rekaman CCTV rumah Cempaka Putih, tanggal kejadian saat Arga mengusir Kak Ira. Terlihat Arga melempar koper. Terlihat Arga membentak. Lalu layar berubah hitam. Muncul tulisan putih. Utang uang bisa dibayar. Utang rasa sakit, dibayar dengan penyesalan seumur hidup. Jangan cari aku lagi. Kamu sudah mati di ingatanku. Arga menutup laptop itu. Ia meringkuk di sudut kamar, memeluk lututnya. Di luar, terdengar suara motor-motor debt collector yang mulai memasuki gang, bertanya pada warga tentang keberadaan Bapak Arga Dewangga. Arga menutup telinganya rapat-rapat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya habis. Ia terjebak dalam penjara yang ia bangun sendiri, dikelilingi oleh hantu-hantu masa lalu dan masa depan yang gelap gulita. Di tempat lain, di Jalan Cempaka Putih, matahari sore bersinar hangat keemasan, menembus dedaunan pohon mangga yang rimbun. Rumah itu telah berubah. Dinding luar yang dulu kusam kini dicat putih bersih dengan aksen batu alam yang kokoh. Pagar hitam yang angkuh diganti dengan pagar kayu ulin yang ramah namun elegan. Di halaman depan, taman yang dulu diinjak-injak oleh mobil Pajero Arga, kini telah disulap menjadi taman bunga lili dan kolam ikan koi yang gemericik menenangkan. Kak Ira duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh chamomile. Di pangkuannya ada sebuah buku sketsa desain interior, gairah lamanya yang kini ia tekuni kembali secara profesional. Suara langkah kaki mendekat. Nolan datang membawa nampan berisi kue kering. Ia tidak lagi memakai jas formal pengacara, melainkan kemeja linen santai dengan lengan digulung. Sudah dikirim? Tanya Kak Ira tanpa mengalihkan pandangan dari sketsa. Sudah. Tadi siang kurir konfirmasi paket diterima, jawab Nolan. Ia duduk di kursi rotan di seberang Kak Ira. Kamu yakin itu cukup? Kak Ira menutup bukunya, menatap taman yang asri. Cukup. Aku tidak butuh dia menderita lebih dari itu. Biarkan hidup yang mengajarinya sisanya. Aku sudah selesai dengan dendam. Rasanya melegakan. Nolan tersenyum. Jadi, apa rencana ibu CEO selanjutnya? Menaklukkan pasar Asia? Atau liburan ke Eropa? Kak Ira tertawa renyah. Tawa yang lepas, bebas dari beban. Mungkin keduanya. Tapi untuk sekarang, aku cuma mau menikmati rumah ini. Rumah yang akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Baguslah, Nolan menatap Kak Ira lekat. Ada kelembutan yang tulus di matanya. Oh ya, yayasan ayahmu butuh ketua dewan pembina baru. Mereka memintaku bertanya padamu, apakah kamu bersedia? Atau kamu butuh partner untuk mengelolanya? Kak Ira menatap Nolan. Ia tahu arti tatapan itu. Nolan selalu ada di sana. Menjaga, melindungi, tanpa pernah meminta lebih. Kak Ira belum siap untuk cinta yang baru, tapi ia siap untuk persahabatan yang lebih dalam, yang mungkin suatu hari nanti bisa berkembang menjadi sesuatu yang indah. Aku butuh partner, Nolan, jawab Kak Ira sambil tersenyum manis. Partner yang bisa dipercaya. Partner yang tahu hukum, tapi juga tahu hati. Nolan mengangguk, wajahnya berseri. Saya melamar untuk posisi itu. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan lonceng angin di teras. Suaranya berdenting merdu. Kak Ira menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan bunga melati. Tidak ada lagi bau parfum asing. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi rasa takut diusir. Dia adalah Kak Ira Anindya. Dia berdiri di atas kakinya sendiri, di dalam istana yang ia pertahankan dengan martabat. Masa lalu hanyalah kertas usang yang sudah ia buang ke perapian. Dan hari esok adalah kanvas putih yang siap ia lukis dengan warna-warna kemenangan. Kak Ira mengangkat cangkir tehnya, bersulang pada matahari terbenam. Selamat tinggal, Arga. Selamat datang, Kak Ira.